Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, ayat yang agung ini berisi perintah yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman agar membumikan Islam secara total dalam kehidupannya dan menjauhi jejak langkah-langkah setan yang menyesatkan. Tidak ada kebaikan yang sempurna dalam setiap hirupan nafas manusia kecuali dengan mengimani dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Dan tidak ada keburukan yang sempurna di bumi ini kecuali dengan mengikuti saran-saran setan yang celaka. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, asbabun nuzul ayat ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ikrimah bahwa pernah sekelompok kaum Yahudi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keimanannya, namun mereka meminta kepada Rasulullah agar dibiarkan merayakan hari Sabtu dan mengamalkan kitab Taurat pada malam hari. Mereka menganggap bahwa hari Sabtu merupakan hari yang harus dimuliakan dan kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian turunlah ayat ini sebagai teguran bagi manusia agar tidak setengah-setengah di dalam mengamalkan ajaran Islam. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kaum mukminin agar melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh. Artinya kaum mukminin
wajib melaksanakan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar larangannya. Pengakuan seorang mukmin akan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya hanya dapat dibuktikan dengan totalitas di dalam melaksanakan syariat Islam. Pada diri seorang mukmin tidak boleh terjadi pertentangan antara keyakinan, ucapan dan perbuatan. Artinya begitu seseorang menyatakan kesaksiannya atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka tidak layak bagi orang tersebut untuk memilah-milah ajaran Islam dan hanya melaksanakan ketentuan agama yang sesuai dengan kehendaknya semata. Ucapan yang membenarkan ajaran Islam tidak akan memiliki makna manakala tidak beriringan dengan amal perbuatan yang selaras dengan pembenaran itu. Dan bagian dari konsekuensi membenarkan ajaran Islam adalah melaksanakan ajaran tersebut secara keseluruhan tanpa memilah-milah. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kaum mukminin agar tidak mengikuti jejak langkah-langkah setan yang akan membawa manusia pada kesesatan secara perlahan-lahan. Bermula dari mengingkari sebagian kecil ajaran Islam, perlahan-lahan setan akan membujuk manusia untuk menolak ajaran Islam secara menyeluruh. Padahal mengingkari sedikit saja dari ajaran Islam berdasarkan kesepakatan para ulama bisa membuat pelakunya menjadi kafir. Apalagi jika seseorang sampai menolak ajaran Islam secara menyeluruh. Na'udzubillahi min dzalik. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan penggalan ayat wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan, ia mengatakan kerjakanlah semua perintah Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta hindari bisikan akal, hawa nafsu dan setan. Sebab setan seringkali berbisik kepada akal kita untuk menawarkan ajaran agama serta membandingkannya dengan pendapat akal dan keinginan hawa nafsu. Setan hanya menganjurkan segala perbuatan yang keji, jahat dan mungkar serta mengada-ngadakan dalam agama Allah apa yang tidak kamu ketahui. Setiap manusia yang berakal wajib menjauhkan diri dari jalan-jalan setan, karena setan jelas-jelas merupakan musuh yang nyata bagi manusia sejak zaman azali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu lakum aduwwum mubin." Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Setan adalah keturunan iblis, makhluk pertama di alam jagat ini yang membangkang terhadap perintah Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Iblis adalah makhluk terlaknat yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak Adam dari jalan yang lurus sampai akhir zaman. Inilah perkataan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sumpahnya untuk menghalang-halangi anak Adam dari jalan yang lurus.
Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Masyaallah muslimin, Jumat rahimakumullah. Demikianlah setan akan terus-menerus memperbanyak pengikutnya dari kalangan manusia untuk bersama-sama tinggal dengannya di neraka jahanam. Salah satu langkah setan dalam mengelabui manusia adalah menanamkan keraguan di dalam dada manusia akan kebenaran ajaran Islam dan keagungan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Setan tentu saja akan tampil bersahabat di hadapan manusia. Dia bertindak layaknya juru ilham yang membisikkan dengan rahmah tamah ke dalam dada manusia tentang jalan-jalan celaka dan binasa. Ditutupinya kebenaran hingga tampak salah, dan ditutupinya kesalahan hingga tampak benar. Maka butalah hati manusia untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Ajaran Islam yang sempurna dan agung ini telah mengajarkan kepada kita agar setiap saat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk, meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibuatkan untuk kita dinding yang kokoh sehingga setan pun tidak akan sanggup menebusnya. Masyaallah muslimin, Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam manusia dari golongan jin dan manusia. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, jauhkan kami dari godaan setan yang terkutuk, masukkanlah kami ke dalam orang-orang yang senantiasa selalu mengabdi kepadamu. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Rupanya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.